Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman hati yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kabarnya di pagi hari ini? Semoga senantiasa sehat tentunya dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya Yasir Nenek Ama bisa menyapa teman hati semuanya dalam program Kalam Hati. Insya Allah sampai ke hati. Teman hati yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pagi hari ini saya tidak sendiri. Saya ditemani oleh Dr. Agus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kak Sehat ya, Dok, ya? Yasir. Alhamdulillah Kak Yasir. Alhamdulillah sehat. Dan semoga teman hati yang ada di rumah juga yang sedang menyaksikan program kita juga dalam keadaan sehat walafiat ya, Dok, ya. Amin. Amin ya robbal alamin. Nah, teman hati yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, topik tausiah kita pada pagi hari ini adalah mulut nyinyir, kesehatan tersingkir. Waduh, ini nih penting banget nih untuk sama-sama kita simak nih. Karena kadang-kadang nyinyir itu tuh tidak bisa terhindarkan oleh orang, apalagi sedang ngumpul, sedang ngobrol, sedang nongkrong. Itu tuh kadang-kadang nyinyir itu tuh jadi hal yang sering dilakukan, entah sadar atau tidak sadar. Padahal ada sebuah penelitian nih, Dok, yang menyatakan bahwa kalau seandainya setiap orang itu menghabiskan waktu 52 menit setiap harinya untuk bergosip. Nah, ini kan hati-hati ya kalau sering bergosip, nyinyir itu tuh sebenarnya bisa mempengaruhi kesehatan kita nggak sih, Dok? Silakan, Dok. Iya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ini wabarakatuh. menarik nih. Nyinyir, gosip ya. Iya. Padahal ini kan dilarang dalam Islam kan. Ya, Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu istanibu katsiran minadh-dhanni. Ya, inna ba'dadh-dhanni ismun. Jadi di situ bilang jangan berburuk sangka juga nih, karena berburuk sangka itu perbuatan dosa. Dilanjutkan dalam ayat tersebut, wala tajassasu. Jangan mencari itu apa sih kesalahan-kesalahan, keburukan orang lain. Ya, terus kemudian wala yaghdab ba'dukum ba'dha, dan jangan saling menggunjing, gosip. Ini jelas loh, ini ayat Al-Qur'an melarang kita untuk tadi mencari kesalahan orang lain, berburuk sangka kepada orang lain, menggunjing atau bergosip. Itu sebenarnya dilarang di dalam Islam. Nah, ternyata dari sisi kesehatan pun juga akan berdampak buruk. Oke. Buruknya apa? Gangguan mental, Kak Yasir. Ya, karena kenapa? Kalau kita gosipin orang, apalagi orang yang itu kita benci, tambah benci, akhirnya akan numpuk, timbul kebencian. Kebencian itu muncul akan berdampak kepada apa? Efek psikisnya. Setiap orang itu lewat, padahal lewatnya dia pengen ngasih duit ke kita, udah benci duluan itu. Itulah, jadi efek mental itu akan berdampak kepada fisik dalam tubuh kita. Ada istilah namanya psikosomatis, gejala psikis yang berdampak kepada fisik. Ternyata hampir semua aspek penyakit, salah satu faktor pencetusnya adalah mental. Mental yang berdampak buruk akan menyebabkan imun menurun. Mental yang buruk akan menyebabkan tensi naik, karena pembuluh darah akan menjadi ciut. Gitu ya. Mental yang buruk akan menyebabkan metabolisme kita menjadi tidak baik. Maka itu kenapa pentingnya kesehatan mental. Dengan cara apa? Jangan banyak bergosip, tapi banyaklah sesuatu yang berbaik, berbuat baik, menyampaikan yang baik, berdiskusi yang baik. Itu jauh lebih bagus. Karena Islam mengajarkan kan harus apa? Menyampaikan sesuatu perbuatan yang memang harus itu mencegah yang mungkar. Ya, tapi juga menyarankan untuk berbuat yang ma'ruf. Ya, Islam mengajarkan hal seperti itu. Daripada gosip. Gosip kadang-kadang malah jelekin orang lain. Iya, kalau sekedar jelekin, kalau nyakitin orang lain. Bermulai dari gosip loh. Sesuatu yang kecil tapi bisa berdampak buruk. Ya, misalnya gosipnya tidak benar, itu bisa menyebabkan orang bisa menjadi masalah loh. Betul, jadi fitnah ya. Padahal Pertama, fitnah sendiri itu yang paling berbahaya kan. benci sama Allah. Betul, begitu kan. bahkan fitnah ini bisa berdampak merugikan orang lain gitu ya. Bahkan bisa juga merugikan masyarakat yang jauh lebih luas. Karena menyebarkan sesuatu yang tidak benar. Kalau gosip itu kan berarti individu nih, ya kan. Kalau misalnya individunya itu kena dampak kan juga akan berdampak juga tuh kepada si diri kita dan orang lain juga. Berarti memang sudah jelas ya, nyinyir. Nyinyir itu apa? Kita mengartikannya ngomongin orang yang berkonotasi negatif. Itu tuh memang sudah jelas bahwa Islam melarang itu. Ya,
Begitu ya, dok? Jadi mendingan gosip yang positif saja gitu ya. Boleh sih kita berbicara, kita berdiskusi, tetapi sesuatu yang positif. Ya, misalnya membicarakan seperti kita kajian kali ini nih. Nah, ini Betul, memberikan berdiskusi sesuatu di yang kalam baik. hati, insya Allah berkah. Diskusi, insya Allah menjadi sesuatu yang baik buat kita, buat masyarakat gitu ya, dan juga buat apa ya, umat kita gitu ya. Apalagi menyampaikan sesuatu yang tidak sesuai dengan kenyataannya dan kemudian beredar ke semua orang dan orang berpunya prinsip apa beranggapan seperti yang digosipkan itu, wah dosanya akan bertambah banyak gitu. Kalau ngomong begini mungkin satu orang, tapi lihat media sosial berapa banyak orang yang yang membaca. baca dan banyak yang Ini ini bisa ya. jadi dosa jariah ini lama-kelamaan. Dosa jariah itu yang Iya. akhirnya harus benar-benar kita hindari begitu kan. Karena sulit kalau udah masuk media sosial gitu kan. Itu yang jadi Sulit harus kita dikontrol ya. perhatikan. Betul, karena tadi bebasnya itu orang. Dan itu dampaknya bisa banyak orang yang terkena. Maka itu kenapa di media sosial tolong pakai kata-kata yang baik, kata-kata yang bagus. Supaya tadi tidak menjadi dosa jariah saya bilang ya. Karena terus-menerus mengalir. Bisa jadi orang yang udah meninggal dosanya, gosipnya jalan terus itu. Iya, karena apa yang dia sampaikan, informasi yang tidak benar ataupun gosip yang dia sampaikan, nyinyirin orang itu masih beredar di media sosial dan masih dibaca ya. Nauzubillah min zalik ya, semoga kita terhindar dari hal itu ya teman hati. Jadi tetap di kalam hati, insya Allah sampai ke hati.